Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, malam hari ini berjumpa kembali dengan saat teduh dan doa sebelum tidur. Saat teduh malam hari ini berjudul Kuasa dalam Ucapan Syukur. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan pada saat kita sedang mengalami situasi dan keadaan-keadaan yang baik, tentu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Namun bagaimana bila situasi dalam kehidupan kita sedang tidak mudah? Mengalami masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, masalah dalam kesehatan, mengalami sakit penyakit, atau bahkan mengalami kekurangan, masalah dalam ekonomi dan keuangan. Tentu mengucap syukur menjadi hal yang tidak mudah untuk dikerjakan. Bahkan sebagian besar kita, termasuk di dalamnya orang-orang percaya, mulai mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu bila keadaan sedang tidak baik. Mulai menyalahkan orang lain, orang-orang di sekitar, menyalahkan situasi, keadaan, bahkan juga mereka mulai menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Malam hari ini saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui apa yang kita telah baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, di tangan murid-murid Tuhan 5 roti jelai dan 2 ikan menjadi sesuatu hal yang tidak cukup. Bahkan mereka mengeluh karena mereka membandingkan 5 roti dan 2 ekor ikan itu dengan 5.000 orang. Tentu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga mereka mengatakan, untuk apa 5 roti dan 2 ekor ikan ini tidak akan cukup. Tetapi ketika semua itu diserahkan kepada Tuhan, ketika di tangan Tuhan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, Tuhan menerimanya, dan kemudian Tuhan mengucap berkat dan mengucap syukur atasnya. Maka ketika itu dibagi-bagikan kepada semua orang, maka mereka semua dapat makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui peristiwa itu Tuhan Yesus bukan hanya sedang mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak, tetapi juga kepada setiap kita malam hari ini. Agar di dalam kehidupan kita jangan mengeluh, kita jangan suka menggerutu atau bahkan bersungut-sungut, terutama bila keadaan sedang kurang baik, mengalami kekurangan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, apapun situasinya, apapun keadaan hidup kita, untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa demikian? Bahwa ternyata ada kuasa dalam ucapan syukur. Seperti halnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur kepada Bapa, sekalipun hanya 5 roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang. Tetapi lewat ucapan syukur itulah mendatangkan sebuah kelimpahan, terjadi mujizat pelipat gandaan, sehingga yang tadinya kurang menjadi limpah. Dan itu terjadi ketika mengucap syukur kepada Bapa.
Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan ucapan syukur kita sebagai gaya hidup orang percaya. Dan bahkan jika kita jeli melihat, maka kita akan selalu menemukan alasan-alasan untuk bersyukur kepada Tuhan daripada mengeluh sepanjang hari. Bersyukur buat kesehatan, tempat tinggal, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Belajarlah untuk mengucap syukur untuk hal-hal yang baik. Sebab bagaimana mungkin kita bisa bersyukur ketika Tuhan mengizinkan kejadian buruk terjadi dalam hidup kita? Mulailah bersyukur sejak kita bangun di pagi hari, maka hari-hari yang kita lalui akan terasa indah. Demikian pula ketika kita mau beristirahat tidur di malam hari, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaannya, tetapi juga untuk pertolongannya di tengah kehidupan kita. Dengan mengucap syukur, itu tandanya kita percaya kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur, itu tandanya sebuah pengakuan iman kita tentang keberadaan Tuhan di tengah kehidupan kita. Ucapan syukur mendatangkan kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan hanya Tuhan Yesus dan orang-orang pada waktu itu, tapi semua kita dapat mengalami kuasa dalam ucapan syukur. Apapun keadaan kehidupan kita malam hari ini, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena keadaan kita, bukan karena situasi kita, bukan karena kekurangan kita, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan yang baik. Keadaan bisa berubah dari baik menjadi tidak baik. Kesehatan bisa berubah dari baik menjadi kurang baik. Keuangan juga bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan disitulah letak dasar kebersyukuran kita kepada Tuhan. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang baik. Maka dalam kebaikannya lah Tuhan akan mengubahkan situasi hidup kita yang tidak baik menjadi baik, yang kurang dijadikannya limpah dalam hidup ini. Yaitu bila kita terus belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Malam hari ini mengucap syukurlah kepada Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Ada pertolongan, ada mujizat, tetapi juga ada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan kalau dalam hidup ini seringkali ketika keadaan sulit, kami lebih banyak mengeluh, bersungut-sungut, dan menggerutu kepada Tuhan. Namun malam hari ini kami mau belajar dalam segala situasi dalam hidup kami, baik limpah maupun kurang, baik sehat maupun sakit, baik dalam keadaan baik ataupun kurang baik, kami belajar untuk tetap dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, maka dalam kebaikan-Mu lah Tuhan, kami boleh melihat Tuhan menyatakan anugerah-Mu, sehingga mengubahkan situasi dan keadaan yang tidak baik berubah menjadi baik. Malam hari ini kami menyerahkan lagi segenap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Lalu kami akan bertidur dan beristirahat. Kiranya Tuhan menyatakan perlindungan dan penyertaan-Mu atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ucapkanlah syukur senantiasa kepada Tuhan, sebab ada kuasa dalam ucapan syukur yang kita naikkan kepadanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.